Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Silakan. saya, Herz bin Arif dari Forum News Network. Ini beberapa hari yang lalu atau 2 pekan yang lalu lagi musim pembajakan. Ada musim hacker. Salah satu yang dihack adalah akun Twitter dari Dr. Pandu Riono. Ini seorang ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Dan beberapa saat kemudian juga media sehari kemudian kalau saya tidak salah berselang akun dari bukan akun tapi situs dari tempo.co dan juga Tirto ID diretas. Ini memang kelihatannya saya menduga ini salah satu karena sikap kritis dari Dr. Pandu Riono. Saya nggak mikir tuh. Nggak mikir apakah karena saya kritis, apakah ini, atau ada orang jahil, ya biarin aja lah. Ya, ya. Saya bikin lagi yang baru. Kalau nanti ada lagi yang jahil, saya bikin lagi yang baru. Terus saja. Itu kan tidak akan menghentikan saya bikin akun baru. Oke. Nah, tentu sebagai epidemiolog Anda ahli epidemi, susah banget ya nyebut epidemi. Anda Iya, gini aja Mas, juru wabah aja, gampang. ahli apa? Juru wabah. Juru wabah. Juru wabah ini Iya, agak. di akun baru saya namanya juru wabah. Oh, juru wabah. Oke. Oke, sebagai juru ini kita kenalkan ya, kosakata baru juru wabah gitu. Dan kurang keren sebenarnya dibandingin epidemiologi. Nggak Nah, apa-apa. ya. Itu nggak penting kok. Ya, yang terakhir saya membaca statement Anda tentang para pemimpin yang tidak bisa memberi teladan, terutama penggunaan masker juga dalam sehari-hari dan sebagainya. Mengapa menurut Anda memang seberapa serius di masalah ini? Pandemi itu serius sekali, karena ini kan melebar ke seluruh dunia. Ya. Dan dampaknya kan luar biasa terhadap semua kehidupan kita. Kehidupan berbangsa dan negara, kehidupan dalam kegiatan sehari-hari gitu ya. Ya. Jadi ini sangat serius dan harus disikapi dengan serius. Karena itu, karena saya betul menggeluti ilmu ini, ilmu wabah, epidemi itu wabah. Jadi epidemiologi itu ilmu wabah. Ahli yang mempelajari ilmu wabah tuh kalau bahasa Inggrisnya disebut epidemiolog. Ya. Saya terjemahkan ahli wabah atau juru wabah. Oke. Saya lebih senang dipanggil juru wabah gitu. Juru wabah. Jadi karena ini serius sekali. Jadi karena serius sekali, maka penanganannya juga harus serius. Karena kalau tidak, ini tidak akan terkendali. Karena begitu sangat infeksius ya, dan tidak kelihatan penularannya. Kadang-kadang kita sebut sebagai silent transmission. Dan ini kan sudah levelnya sudah community transmission atau penularan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling gawat itu adalah penularannya pada orang-orang yang tidak bergejala. Dan dalam ini yang membuat kita tidak waspada. Ya. Disangkanya kalau orang itu sehat atau tidak kelihatan sakit gitu kan, itu tidak menularkan. Nah, jadi ada konsep infeksi dan sakit. Orang kan menyangka kalau sakit itu bergejala. Kalau tidak bergejala dianggap tidak sakit, walaupun dia membawa virus. Ya, itu menjelaskan mengapa kemudian terus jumlah yang terinfeksi terus meningkat gitu ya. Kan kemarin kalau nggak salah kita malah mencatat rekor tertinggi ya di atas 3.000 gitu, dan mungkin angkanya sekarang udah 170.000 ya yang resmi gitu ya. Iya, yang resmi, yang nggak resmi jauh lebih tinggi. Ya. Saya penting menggunakan kata resmi tadi karena saya yakin Anda pasti punya prediksi yang lebih tinggi lagi kan. Ya, memang demikian bahwa di dalam kesehatan itu ya, hampir semua penyakit sebenarnya, bahwa yang terdeteksi oleh layanan kesehatan itu hanya sebagian kecil, hanya permukaan gunung es. Nah, ini yang menurut saya harus dipahami kalau kita meyakini bahwa ternyata cuman hanya 170.000 ya yang terdeteksi. Yang terdeteksi itu karena di testing. Nah, di testing itu melalui sistem yang tidak sangat sempurna. Jadi jumlah testing kita masih sangat terbatas, apalagi gap-nya sangat besar antara satu wilayah lainnya. Bayangkan saja tes di Indonesia ini 47%-nya dilakukan di Jakarta. Masa yang jauh lebih luas, jauh lebih banyak penduduknya itu testingnya sangat kecil. Jadi kalau tidak ada kasus bukan berarti tidak ada kasus.
hanya testingnya sangat terbatas. Ini yang kita harus pahami, dan itu saya sampaikan berkali-kali dan tidak henti-hentinya memberikan informasi ini supaya masyarakat paham bahwa pandemi ini serius, bahwa janganlah kita beranggapan tidak serius, dan kemudian kita seperti pada awal pandemi menganggap enteng begitu ada kasus, dan kemudian kita gugup untuk bagaimana menanganinya. Padahal semua pengetahuan itu sudah ada, tapi sayangnya tidak dipakai karena kegugupan tadi. Nah, karena seriusnya itu, kemudian mengapa Anda menjadi sangat kritis ketika melihat seorang pejabat tinggi, bahkan presiden kita sendiri ketika menggunakan masker tidak dengan cara yang tepat gitu ya? Ya, sampai hari ini pun juga kita masih melihat contoh-contoh yang tidak menggunakan masker yang tepat gitu. Misalnya bukan hanya pemimpin kita, juga tokoh-tokoh selebriti gitu kan. Di setiap foto-foto yang ditayangkan tuh saya melihat bahwa sebagian itu memang tidak peduli atau tidak tahu bagaimana menggunakan masker yang baik gitu. Padahal mereka itu dicontoh, dilihat maksudnya, dilihat masyarakat, dan masyarakat kita kan sangat sensitif dengan contoh gitu, dengan teladan. Ya. Kalau yang menganjurkan itu seorang yang sangat berpengaruh, kemudian ayo pakai masker yang benar, kemudian dia tidak pakai masker, ayo menjaga jarak, kemudian tidak menjaga jarak, dan sebagainya, itu kan membuat seperti antara kata dan perbuatan tidak sinkron, dan itu yang menjadi masyarakat jadi acuh. Nanti lama-lama akan menganggap tidak percaya. Kita disuruh melakukan ini padahal dia tidak gitu. Seakan-akan kata-kata itu jauh lebih penting dari perbuatan. Padahal perbuatan itu, contoh itu jauh lebih penting daripada kata-kata yang berbusa-busa diucapkan dan tidak ada artinya lagi, nggak ada maknanya lagi. Tapi Anda kemudian kesannya di persepsi kok rewel banget sih gitu. Jadi ada soal masker Anda persoalkan, soal obat yang UNER dengan BIN dan kerjasama dengan TNI Anda persoalkan, dan kemudian karena itu orang menduga-duga jangan-jangan gara-gara sikap Anda yang sangat kritis itu tadi, kemudian akun Anda di-hack gitu. Ya mungkin aja, orang kan bisa berpandang gitu. Kalau sebenarnya saya nggak kritis ya, dalam mengerti gini, kalau ada sesuatu yang tidak benar gitu kan, akan saya sampaikan. Toh hanya saya sampaikan kan, saya tidak memaksakan supaya harus ngikutin saya gitu. Apalah artinya saya gitu kan. Kemudian kalau banyak yang mendukung atau menganggap ucapan saya benar dan sesuai dengan hati mereka, nah tinggal bukan saya yang mengaruhi loh. Jadi mereka kan saya tidak paksa untuk mengikuti Twitter saya dan mengikuti sosial media saya. Saya pun berani dari nol membuka akun baru, ya kan? Dan sekarang hanya baru 3.000 follower yang sebelumnya 12,7K gitu kan, tapi saya nggak peduli itu kan, bukan tergantung followernya. Yang penting saya menyampaikan. Dan ini yang paling harus banyak orang tahu bahwa saya itu tidak mengejar target supaya banyak pengikut kan. Dan yang penting adalah bagaimana pandemi ini bisa selesai. Karena sebenarnya kita bisa mengendalikan pandemi ini, dan kita kan dianggap negara yang tingkat keamanan dalam masalah COVID ini nomor 3 di bawah dari yang 100 negara di Asia. Ini kita nomor 3. Bayangkan negara begitu besar, begitu terhormat, tetapi dianggap tidak mampu menangani pandemi. Ini kan image-nya jelek banget. Itu kan negara saya juga. Jadi saya berusaha lah memperbaiki sebisa saya. Dan saya kan nggak punya power juga. Power saya itu hanya bicara. Oke, sekarang sebelum kita ngomongin disiplin ilmuwan lebih lanjut, coba Anda mungkin jelaskan pada publik kembali sebenarnya bagaimana sih sebenarnya menggunakan masker itu yang benar, dan apa bahayanya kalau tidak benar gitu, Dok? Ya, jadi gini, penularan itu kan COVID itu menyerang atau bersarang di bagian napas bagian atas di dalam ya, di tenggorokan, itu virus itu ada banyak di situ. Dan virus ini kalau memang banyak di situ, kemudian kita bicara, kalau kita bicara atau kita menyanyi atau kita berteriak, itu akan ada percikan dari rongga mulut kita. Dan percikan itu sangat halus, kadang-kadang kita nggak terasa.
ya kan? Dan ada yang kemudian jatuh ke lantai atau ke tanah, dan juga ada yang sangat kecil, ya, sangat partikel yang sangat halus itu, kalau di ruang tertutup tuh tidak langsung jatuh, dan dia akan melayang-melayang dan melayang-melayang. Kalau ada hembusan AC gitu kan, AC itu akan mendorong percikan tadi dari mulut kita terus sampai lebih dari 10 meter. Kalau ada orang di sana pun 10 meter, itu bisa kena. Itu sudah banyak, itu teoritis. Tapi empirical juga banyak. Sudah ada bukti-bukti bahwa di suatu gerai kopi di Korea Selatan, ternyata ada seorang yang membuka masker dan dia positif tanpa dia sadari. Itu kemudian dia bicara mungkin dengan HP ya, duduk, dan di atasnya ada mesin pendingin, itu langsung ngembus dan hampir 20 orang lebih di ruangan itu terinfeksi. Ya. Dan hebatnya tuh petugas gerai kopi itu tidak ada yang terinfeksi. Kenapa? Karena mereka selalu menggunakan masker yang benar dan tidak pernah lepas selama bekerja melayani orang-orang klien-kliennya yang mau membeli kopi di gerai tersebut. Itu membuktikan bahwa memakai masker itu mampu mencegah. Jadi simple itu penularan yang demikian dahsyat itu bisa kita cegah, tapi karena sangat sederhana orang menganggap remeh. Dan ini yang menurut saya janganlah mandang remeh, karena 102 tahun yang lalu juga Spanish flu itu kita bisa atasi dengan menggunakan masker. Oke. Kalau nggak salah Anda menyebut bahwa penggunaan masker yang kemudian ditaruh di leher, sering taruh di dagu begitu ya, itu jauh lebih berbahaya ya. Anda lagi ada masker nggak kira-kira? Kalau ada masker mungkin bagus. Ya kan gini, kalau pakai masker kan harus menutup lubang hidung. Ya, oke. Ya kan? Nah. Ya. Nah, ini pakai masker yang benar nih. Ya. Kan? Kadang-kadang kan orang pengen bicara karena nggak jelas gitu, maskernya mohon maaf. Ya. Ini yang salah ya. Ya. Kita udah gini. Ya. Nah, ya kan? Oke. Nah, ini banyak yang dilakukan orang seperti ini, kesalahan yang umum seperti ini. Ya, karena ingin bicara gitu dalam satu meeting, dalam satu rapat atau padahal di bawah sini ini kan terbuka. Betul. Jadi kalau ada percikan, ada apa orang bicara atau ada kotoran atau apa nempel di sini. Ya. Dan kemudian kotoran itu nempel di bagian dalam masker sini. Betul. Dan kemudian kita masang lagi. Ya. Artinya kayak hirup kan? Betul. Nah, kita hirup. Jadi kalau ada percikan atau droplet yang nempel di sini, kemudian masuk mengkontaminasi bagian dalam masker, itu otomatis kita tidak bisa menghindari kemungkinan terinfeksi. Gitu. Jadi kalau mau buka masker, buka aja masker benar kayak gini, kemudian saya lipat, ya kan? Ya. Kemudian saya simpan di kantong plastik tuh, karena kadang-kadang mau pakai lagi, atau kita pakai yang baru, gitu kan? Jadi ngomong aja biasa gini, jangan digantung gini, karena kecenderungannya akan dipakai lagi. Gitu. Itu yang menurut saya sederhana itu, ya karena itu yang terjadi di mana-mana. Saya perhatikan, gitu kan, kalau ada pejabat meeting terus dia ngomong ditarik ke bawah, kemudian ditarik lagi ke atas. Nah, itu yang menurut saya harus diajarkan lah. Walaupun dia orang pinter dan sebagainya harus diajarkan. Seperti kita lah. Kalau naik pesawat itu, walaupun sudah berkali-kali naik pesawat, itu diajar melepaskannya, klek gitu kan. Dan itu sebelum kita lepas landas selalu dijelaskan apakah ada filmnya atau dijelaskan oleh awak kabin pesawat ya, dan dipastikan semuanya menggunakannya dengan benar karena kita menempuh perjalanan yang penuh berisiko. Sama seperti itu kita harus mengajarkan berulang-ulang kali memang ya, tetapi dalam mengedukasi, mengingatkan yang harus kayak gitu. Nah, ini menurut saya jangan lelah melakukan edukasi dan jangan lelah untuk mengingatkan orang kalau ada kesalahan. Jadi bukan cerewet yang negatif, tapi cerewet dalam pengertian memberikan edukasi. Kalau misalnya orang yang sedang pidato atau menyanyi, bergantian mic, dan kemudian maskernya dibuka, itu juga termasuk yang berbahaya? Berbahaya. Kalau nyanyi ya agak jauh, ya kan agak jauh gitu. Jadi kan kita kan kalau bikin konser tuh konser jarak jauh gitu kan, karena menyanyi ini juga memercikan
droplet, istilahnya kan percikan-percikan air liur kita ini, air di dalam mulut kita yang akan mampu kemungkinan kalau kita terinfeksi akan numpang di situ dan kemudian terhirup oleh orang lain. Ya. Termasuk jadi pidato juga sebenarnya disarankan tidak boleh gantian mic dan dengan muka dibuka masker tadi tidak boleh juga ya, seperti itu ya. Ya jarak jauh lah. Kalau pidato itu jarak jauh. Okay. Ya jangan kemudian dikerumunin. Nah kalau wartawan juga jurnalis jangan pakai ini lagi gitu. Jarak jauh aja dengerin. Gitu. Ya kan. Okay. Ini seringkali harus perlu edukasi karena ini di era pandemi ini kan kita harus melakukan perubahan-perubahan. Ya. Dok, perubahan itu untuk mengurangi risiko sebenarnya. Ya, sekarang kita agak balik ke soal dari disiplin ilmu Anda sebagai juru wabah tadi, melihat situasi di Indonesia ini yang angkanya ternyata terus bertambah tadi, bagaimana kita bisa memahami ini? Ya artinya kan tren kasus akibat penularan itu meningkat terus, ya kan? Meningkat terus dan kelipatannya terus bertambah. Ya kan, dulu kan cuma 50, 100, sehari bisa 250, terus 300, 500, 1000, ya terusnya. Ini kan kelipatan, jadi sudah banyak orang-orang yang bawa virus, dan orang itu menularkan ke 2 orang lainnya. 2 orang lainnya menularkan kepada 2 orang lainnya, yang kita sebut sebagai angka reproduktif. Jadi 1 bisa menghasilkan 2, atau menghasilkan 3, atau menghasilkan 1 orang juga, yang akibat dari dia interaksi dengan orang lain. Dan ini yang terus karena menyebar ke seluruh wilayah dan orang ini tidak bergejala, ya kan, dan tidak menggunakan masker, maka penularan akan terus terjadi. Dan ini kalau kita mau mengendalikan sebenarnya sederhana. Ini ilmu yang tidak sulit sebenarnya. Ya pertama tadi penduduk harus patuh terhadap memahami dan patuh konsisten untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah ini yang menurut saya itu dari penduduk. Sedangkan dari pemerintah tuh harus memperkuat surveillance. Surveillance itu artinya pengamatan. Itu seperti bahasa Intel ya, pengamatan penyakit. Yang punya tugas dalam undang-undang untuk melakukan surveillance itu Kementerian Kesehatan. Dari tugasnya adalah mengawasi pengamatan penyakit. Gimana caranya? Testing. Nah karena testing itu penting sekali. Supaya kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang membawa virus. Bagaimana mengidentifikasi orang-orang yang membawa virus? Tes yang akurat dengan cara apa? Swab test dengan PCR, bukan rapid test, ya kan? Jadi dengan orang yang sudah positif, terus kemudian kita melakukan pelacakan. Dia dalam seminggu terakhir ini atau beberapa hari terakhir ini sebelum dia terkonfirmasi positif, bertemu dengan siapa saja, berapa lama dia berbicara atau berkumpul dengan orang lain. Mungkin dia ditularkan orang lain atau dia sudah menularkan pada orang lain. Dengan demikian orang-orang yang tadi kita hasil pelacakan kasus yang sudah kita anggap sebagai kontak erat harus di-testing lagi. Nah itu yang disebut pelacakan kasus atau bahasa Inggrisnya contact tracing. Dan kinerjanya harus minimal bisa mengidentifikasi orang lebih dari 30 orang. Karena kan dalam seminggu terakhir ini pasti banyak bertemu dengan banyak orang. Dan kemudian orang-orang yang sudah terkonfirmasi diisolasi. Diisolasi supaya tidak bertemu dengan orang lain dan menularkan orang kepada orang lain. Gunanya hanya itu. Dan kalau tidak bergejala atau gejalanya ringan, ditaruh di lokasi yang sifatnya bukan rumah sakit, ya misalnya Wisma Atlet kalau di Jakarta, atau wisma-wisma lain, ya kan. Tapi benar-benar diawasi selama 2 minggu lebih. Mereka harus betul-betul tidak boleh berhubungan kontak dengan orang lain. Kalau kontak dengan sesama mereka nggak apa-apa. Ya. Dan kemudian ini yang menurut saya kalau sakit, nah dan butuh bantuan medis, baru dikirim ke rumah sakit. Tidak semua harus dikirim ke rumah sakit, ya kan? Dan ini yang menurut saya sangat penting bahwa sebagian besar yang tidak bergejala atau bergejala ringan itu selama isolasi nanti akan sembuh sendiri. Sedangkan yang masuk ke rumah sakit itu akan lebih berat dan sebagian akan meninggal. Ya. Jadi problemnya beda, spektrumnya juga beda. Ya.
Nah, sekarang kalau orang kan selalu waktu itu bicara tentang prediksi puncak dan sebagainya, dan kemudian kapan kita mau mulai flat, mau tidak tumbuh lagi. Sekarang ini kita bisa prediksi nggak dengan situasi Indonesia saat ini? Ya bisa prediksi, dari dulu juga bisa prediksi. Tapi kan semua pemodelan matematik tuh pada umumnya tidak akurat. Ya, jadi Ya. jadi jangan percaya 100%. Walaupun saya juga sering menghitung secara prediksi, itu Hmm. seringkali banyak tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Asumsinya tidak akurat. Ya, Oh. kenapa asumsinya tidak akurat? Misalnya saya beranggapan, wah pemerintah akan melakukan tes yang cepat, massal gitu. Ternyata enggak juga, enggak terjadi. Atau Oh, oke. penduduk 50% mau memakai masker. Ternyata tidak juga terjadi. Hmm. Sehingga akan terus meningkat gitu. Jadi yang dulu diharapkan sekitar bulan Agustus September itu sudah mencapai puncak, Hmm. mungkin tidak akan terjadi. Kalau kita biarkan seperti ini, ya kita nggak usah berasumsi lah. Hmm. Asumsinya seperti sekarang nggak ada perubahan. Hmm. Itu akan terus meningkat tuh, meningkat mungkin sampai awal tahun depan juga masih meningkat. Ya ini menurut saya harus kita sikapi bahwa kita itu mau seperti itu atau kita ingin cepat. Kalau cepat artinya harus cepat melandai gitu kan. Kalau Hmm. sudah sampai suatu titik tertentu dan kemudian penularannya menurun, dia akan turun kan. Nah, Ya. itulah yang disebut puncak. Jadi puncaknya kapan? Itu sebenarnya tergantung kita juga. Kita mau Oh. cepat puncaknya Hmm. dan tinggi puncaknya juga tergantung intervensi kita. Karena Hmm. kalau puncaknya yang terlalu tinggi, itu sebagian besar akan sangat tinggi ya, walaupun hanya sekitar kurang dari 80% itu kurang dari 5% akan masuk rumah sakit ya. Dan walaupun 5% itu akan membuat layanan kesehatan kita kewalahan. Ya. Ya, kapasitasnya sudah tidak terpenuhi. Kan kalau begitu masuk rumah sakit kan mungkin dirawat seminggu, dirawat 2 minggu, belum selesai ada lagi pasien baru, belum selesai ada pasien baru, ya kan? Sehingga penuh itu. Jadi kalau dalam situasi seperti itu angka kematian jadi lebih tinggi karena perawatan tidak maksimal lagi, Oke. tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah ini yang menurut saya jadinya kita gagal menekan penularan, akhirnya kita juga bisa gagal menekan kematian. Seharusnya kita bisa mencegah banyak kematian yang nggak perlu, termasuk kematian tenaga kesehatan. Ya. Tenaga kesehatan itu yang paling terekspos kalau kasusnya banyak. Misalnya di Jawa Timur itu paling besar Ya. angka tenaga kesehatan yang meninggal. Itu artinya memang di sana itu tingkat penularannya masih sangat tinggi. Ya. Oke, jadi kalau prediksi Anda dengan situasi seperti sekarang ini, penanganan seperti ini, pada sampai awal tahun pun itu masih belum sampai pada puncak dong. Dengan cara begitu, Iya, nah kalau gitu bagaimana dengan saran bahwa harusnya kita berdamai saja dengan corona itu? ya, artinya kita kan tidak pernah juga berinteraksi dengan corona. Negosiasi kita kan negosiasi dengan kita sendiri Ya, gitu itu kan. sih. Ya, Kita eh, bukan bernegosiasi dengan virus. Virus tuh sepihak nggak tadi. Jadi bisa dinego. damainya damai secara Jadi sepihak. ya, iya, maksudnya artinya kalau kita mau supaya virus itu tidak menyerang kita, ya kita harus berbuat sesuatu supaya dia tidak menyerang kita. Caranya gimana? Pakai masker. Kalau semua orang, 100% orang Indonesia pakai masker, Hmm. itu dropletnya mau kemana? Nggak bisa kemana-mana kan? Hmm. Hmm. Ya, Iya ya. kan? Suatu ketika kan virus itu hilang. Hmm. Artinya dying out tuh 2 minggu sampai 3 minggu dia akan tidak akan punya korban baru. Kalau nggak punya korban baru, ya dia hilang. Ya. Nanti pada daerah-daerah lain itu. Nah ini kan menurut saya begitu dasarnya dengan kalau kita semua. Makanya saya tuh berambisi banget supaya orang Indonesia itu 100% pakai masker dan sadar kenapa tujuan pakai masker. Dengan demikian sebenarnya dengan cara sederhana itu kita bisa mengendalikan pandemi. Tetapi kan Dan itu ternyata tidak sesederhana karena itu itu. menurut Anda bahwa pemimpin, para pejabat itu harus memberi contoh karena mereka yang sering tampil di depan publik. Beri contoh walaupun pasang foto, Ya. mereka meeting. Oh, kalau saya meeting kita semua pakai masker. Iya, ini hanya untuk foto. Tapi foto tunjukkan bahwa di tempat itu para pemimpin, hai pemimpin, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Jangan fotonya langsung mepet-mepetan gitu kan Nah, seakan-akan
tidak peduli. Padahal kemarin dia ngomong, ayo pakai masker, menjaga jarak. Tapi dia sendiri nggak pakai masker. Anda kebetulan ngomongin soal foto. Ini kan kemarin sempat beredar tuh foto-foto para menteri di Bali yang semua foto Betul. tidak pakai masker, tapi kata mereka kami sudah melakukan swab test kok dan kami semua negatif. Itu gimana penjelasannya? Orang nggak baca itu. Oke. Ya kan? Orang Lihat tidak baca fotonya ya. itu. Orang juga tidak percaya. Itu kan bisa dicari-cari. Ya kan? Kita kan pengen tahu di situasi di mana tidak semua orang bisa di swab, ya kan? Tidak bisa bertes PCR, gitu kan? Karena masih terbatas. Mereka kan punya hak privilege, ya kan? Beda emang. Tapi kan dia harus kasih contoh di mana rakyatnya itu seperti apa. Kalau rakyatnya nggak bisa makan, kemudian dia mempertontonkan bisa makan yang luar biasa enaknya, itu kan tidak etis sama sekali. Di Ya. mana rasa empatinya gitu loh. Kita tuh berhadapan dengan manusia atau berhadapan dengan bukan manusia, gitu kan? Kita berhadapan dengan pemimpin atau dengan nggak tahu apa. Untung ada stop tweet gitu. Oke. Nah, ini sekarang soal mutasi. Saya kemarin sempat membaca katanya di Malaysia ditemukan sebuah apa ya namanya kalau itu varian ya, atau apa sih kalau virus disebutnya yang sudah Mutan. ya 10 kali lipat lebih ganas dari sekarang. Apakah di Indonesia juga sudah ada penemuan semacam itu? Udah ada. Sudah. Udah ada. Jadi udah. Mas Amin Subandrio yang dari Ekman tuh yang sering institusinya melakukan genome sequencing ya. Jadi Ya. genome sequencing itu memeriksa kembali materi genetiknya itu masih sama atau tidak. Oh. Dan virus jenis RNA ini sangat mudah bermutasi. Ini seperti virus HIV. HIV juga sangat mudah bermutasi. Ya kan, hati-hati. Ini juga SARS-CoV-2 yang 2003 itu yang menyebabkan SARS, ya kan? Namanya SARS-CoV gitu kan. Masih belum ada satunya. Kemudian sekarang ternyata juga SARS-CoV hampir sama, tapi dua. Kenapa dibedakan? Karena ada mutasi. Mutasi yang paling relevan adalah lebih mudah menular dan juga pada yang tidak bergejala tadi. Kalau dulu itu sebagian besar yang menularkan yang bergejala, sehingga bisa dikendalikan dengan lebih mudah. Sekarang yang tidak bergejala ini menjadi sulit sekali, dan ini sudah telanjur menyebar ke seluruh dunia. Mengatasinya sangat sulit. Hanya dengan disiplin kita bisa mengatasinya. Oke, apa bedanya yang mutasi tadi dengan yang yang awal sekali bedanya? Katanya lebih mudah menular, ya kan, dan daya penularannya tuh misalnya sekarang tuh satu orang itu bisa menularkan rata-rata 3, itu mungkin bisa lebih dari itu. Ya, jadi infeksiusnya akan jauh lebih tinggi daya penularannya. Dan itu secara teoritis ya, kita belum tahu apakah betul seperti itu enggak, ya kan. Kemudian apalagi ya, dia lebih mematikan lah gitu. Jadi akan banyak orang yang terkena akan lebih mudah mengalami gagal napas atau seperti apa. Kita masih belum tahu, masih misteri. Itu tapi virusnya sudah ada di Indonesia. Apakah untuk menangkalnya protokolnya sama dengan yang COVID sekarang atau perlu masih tetap sama? Sama. Oh sama ya. Jadi rumus tadi 3M tadi masih tetap bisa diberlakukan untuk menghadapi ya virus yang sudah bermutasi ini tadi. Iya sama. Tapi bedanya adalah kalau vaksinnya itu kita menggunakan virus yang lama. Iya, itu dia. Iya, betul. Ya, vaksin yang sekarang ini virus yang lama karena ada virus yang baru tidak ada manfaatnya. Oke. Jadi gini kira-kira. Kita cepat mengejar supaya vaksin segera bisa diberikan pada kita gitu. Nah, ketika itu kita sudah punya vaksin cukup banyak, tapi ternyata virusnya sudah bermutasi, itu jadi vaksin tadi tidak ada gunanya lagi gitu kan? Iya, jadi seperti flu. Setiap tahun tuh jenis vaksinnya diubah. Menggunakan virus yang terbaru. Jadi saya sering suka bilang ya, dan ini juga dikritisi orang karena menakut-nakuti gitu kan. Saya bilang vaksin itu bukan solusi.
Kenapa bukan solusi? Tadi sebenarnya logikanya ada gitu bahwa virus yang di Bandung diuji coba adalah virus yang dimatikan, ya kan? Dan beberapa kandidat vaksin yang lain tuh mencoba melihatnya mengambil bagian dari virus yang kemungkinan tidak berubah. Kita masih belum tahu vaksin mana yang paling efektif. Apakah vaksin yang berasal dari kandidat vaksin yang berasal dari virus yang dimatikan, atau kandidat vaksin yang berasal dari protein virus yang dianggap tidak akan berubah walaupun bermutasi, ya kan, sehingga tubuh masih terus mengenai, gitu kan. Dan ini kita masih tahu, masih banyak kandidat vaksin yang mana kita belum tahu. Jadi jangan terlalu berharap bahwa vaksin yang sekarang dicoba adalah kandidat vaksin itu adalah vaksin yang betul-betul pas untuk kita. Belum tentu. Jadi sekali lagi kita tidak boleh euforia karena merasa sudah ada vaksin yang ditemukan dan kemudian kita sembrono lagi, begitu kan kira-kira kesimpulannya? Oh iya. Kita harus disiplin, makanya kuncinya disiplin. Yang disiplin ini kan butuh pemahaman. Kenapa ke orang seperti ini kenapa harus pakai masker? Jadi yang sebenarnya yang saya sering sampaikan adalah kita harus waspada. Jangan menggunakan istilah-istilah kita sudah aman, sudah zona hijau, terus kemudian kita nggak waspada lagi. Padahal di mana-mana kewaspadaan itu harus tinggi di era pandemi ini. Sampai betul-betul nanti kita bisa menekan penularan atau menghilangkan penularan. Nah ini yang menurut saya kewaspadaan ini jauh lebih penting. Itu yang harus dinarasikan, harus diedukasi. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya bukan, kita sudah di zona hijau. Padahal zona hijau itu mungkin nggak ada testing, nggak ada kasus, atau testing sedikit. Atau bahkan memang testingnya ditekan supaya daerahnya tetap hijau, apalagi mau pilkada semacam ini. Jadi masalah politik, masalah uang, kekuasaan, itu memang memberikan aroma yang kuat sekali dalam pengendalian atau respon pandemi kita. Nah ini yang menurut saya sih harus kita serius lah. Ini masalah hidup dan mati. Masalah survival bangsa sebenarnya. Jangan kemudian malah ada kesan mengambil keuntungan politik dari dalam situasi semacam ini, kan ada kesan itu kelihatannya ya. Ya politik atau uang dan macam-macam, jangan mencari keuntungan atau jangan mencari popularitas lah. Orang menyangka, wah Pandu itu jangan mau mencoba populer gitu. Ya udah, orang saya yang nanya. Bukan saya minta kok, Pak Harsono yang minta saya ngomong, bukan saya minta. Iya, oke, jangan pernah lelah untuk terus bersikap kritis dan mengingatkan publik, Dok. Terima kasih. Iya, saya mengingatkan kok, bukan kritis ya. Jadi kata-kata kritis juga disangkanya saya tuh mengkritik gitu. Mungkin saya memberikan komentar bahwa ini tidak baik, seharusnya seperti ini. Kan selalu saya sarankan solusinya gitu kan. Dan saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari solusi itu. Apakah power, apakah uang, atau apa gitu kan. Baik, terima kasih Dr. Pandu Riono atas kesediaannya berbincang bersama saya. Terima kasih, salam. Terima kasih Pak Subendo. Salam sehat.